Kita lanjut soal nomor 2, penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya disebut dengan A. Penilaian formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Autentik, E. Kognitif. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau berkenaan dengan ilustrasi tersebut itu berkenaan dengan formatif, sumatif kemungkinannya ya teman-teman. Kalau diagnostik itu kan untuk mendiagnosa. Jadi kelemahan-kelemahan peserta didiknya itu apa, lalu akan diketahui bagaimana sih cara untuk menanggulanginya seperti itu. Jadi didiagnosa. Kalau autentik ini yang berkenaan dengan 3 ranah tadi, jadi kognitif, psikomotor dan juga afektif. Lalu penilaian kognitif ini masuk kepada penilaian autentik. Nah, kalau antara formatif dan juga sumatif, kita lihat ciri-cirinya ya teman-teman. Kalau formatif itu saat pembelajaran sedang berlangsung, karena nilai yang nanti dihasilkan adalah untuk memperbaiki kinerja siswa di sub berikutnya seperti itu ya teman-teman, memperbaiki nilai bukan nilai yang final seperti itu. Karena contoh penilaian formatif itu adalah kuis, lalu juga tugas kelompok seperti itu ya teman-teman. Tugas-tugas di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung, baik pribadi maupun kelompok. Namun kalau yang sumatif di sini sudah untuk mengukur kemampuan siswa. Biasanya itu sudah terdiri dari lebih dari satu pokok bahasan ya teman-teman, seperti itu dilaksanakan di akhir bukan saat pembelajaran sedang berlangsung. Misalnya jadi ulangan semester, lalu juga ulangan kenaikan kelas, UN dan lain sebagainya sudah untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi bukan untuk memperbaiki lagi, nilainya sudah final seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini lebih dari satu pokok bahasan. Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Berarti kan sudah final ya teman-teman, seperti itu, tidak untuk memperbaiki lagi tujuannya. Jadi kalau seperti ini, apalagi ada kata akhir di sini, ini masuk kepada yang sumatif. Nah, ini dia udah aku rangkumkan perbedaan berkenaan dengan penilaian formatif dan juga sumatif. Jadi kalau yang sumatif di sini pada akhir pembelajaran, kalau yang formatif dalam proses pembelajaran. Jadi ini ya teman-teman, jadi ada yang lewat DM juga. Soal-soal ini didapat dari teman-teman semua seperti itu, sehingga pembahasan berkenaan dengan teori psikoanalisis, etologi, dan ekologi ini bisa terrealisasi. Terima kasih sehingga aku bisa membahasnya kali ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Perkembangan anak dipengaruhi oleh 3 subsistem, yaitu yang pertama mikrosistem berupa interaksi langsung dengan individu seperti keluarga, teman sebaya. Yang kedua adalah ekosistem yang merupakan lingkungan sekitar yang mempengaruhi anak. Yang ketiga adalah makrosistem yang merupakan lapisan terluar dari lingkungan anak yang terdiri dari ideologi negara, agama, hukum adat, dan nilai masyarakat secara umum. Teori ini yang melandasi pemikiran di atas adalah, nah, sekali lagi tidak mungkin berkenaan dengan teori belajar ya teman-teman. Jadi ini kita eliminasi terlebih dahulu, pasti berkenaan dengan ekologi, lalu psikoanalisis atau etologi ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang membuat menjadi 3, jadi dibagi menjadi 3, mikrosistem, ekosistem, dan juga makrosistem, itu adalah teori ekologi ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu dari teori psikologi perkembangan. Jadi berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentang usia kita yang dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai segi. Jadi dibagi menjadi 3 lingkungan ya teman-teman. Ada mikrosistem, ekosistem, dan juga makrosistem sesuai dengan ini, dengan ilustrasi soal yang tadi ya teman-teman, dengan deskripsi soal. Jadi untuk soal yang ini adalah yang ekologi ya teman-teman. Nah, kita harus kenal lebih lanjut berkenaan dengan teori ekologi. Jadi kita bahas yang mikrosistem dulu. Dari kata mikro berarti lingkungan ini adalah lingkungan terkecil. Jadi yang langsung dihadapi oleh anak seperti itu. Contohnya di mana? Ya yang mereka dapat bertemu dengan orang-orang
yang dapat berinteraksi secara langsung. Nah, contohnya di rumah, di sekolah, jika anaknya dititipkan yaitu di tempat penitipan anak, lalu juga teman sebaya, lingkungan dan komunitas dari sang anak seperti itu. Misalnya juga tetangga ya teman-teman. Nah, interaksi di dalam mikrosistem ini biasanya melibatkan keterlibatan pribadi dengan keluarga, teman sekelas, guru, pengasuh yang memberi pengaruh langsung kepada anak. Karena ini adalah lingkungan terkecil dari kata mikro. Selanjutnya adalah ekosistem. Nah, di sini sudah terjadi antara 2 atau lebih setting lingkungan. Kalau tadi itu masih yang paling lingkup kecil, kalau ini bisa terjadi 2 atau lebih setting lingkungan. Nah, contohnya nih ya teman-teman. Jadi kemungkinannya sebenarnya bukan merupakan lingkungan yang melibatkan seorang anak, namun tetap bisa mempengaruhi walau bagaimanapun. Jadi bukan lingkungan yang melibatkan anak, anak tidak terlibat di lingkungan itu, tapi tetap ada pengaruhnya. Nah, kita lihat contohnya agar lebih paham. Contohnya seorang ayah yang kerap mengalami kesulitan di tempat kerja. Bisa saja melampiaskannya atau melampiaskan hal tersebut kepada sang anak saat di rumah dan memperlakukan anak dengan buruk. Nah, ini ya teman-teman, anak tidak tahu lingkungan yang dialami oleh ayahnya di tempat kerja misalnya. Tapi dibawa-bawa ke rumah. Nah, anak mengalami ini ya teman-teman, berpengaruh terhadap anak seperti itu, walaupun anak tidak mengalami langsung, tidak berhubungan langsung dengan lingkungan sang ayah tadi seperti itu. Contoh lain adalah ibu bekerja yang menitipkan anak kepada babysitter atau pengasuh. Lalu juga terlalu banyak menonton televisi dengan tayangan yang penuh kekerasan dan lain sebagainya. Nah, walaupun anak di lingkungan rumah tidak pernah mengalami kekerasan seperti itu, namun karena mereka sering menonton tontonan berkenaan dengan kekerasan, nah itu akan berpengaruh seperti itu ya teman-teman, walaupun mereka tidak mengalaminya langsung. Nah, itu yang dinamakan adalah ekosistem. Nah, yang paling luas adalah makrosistem ya teman-teman, dari kata makro, jadi lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak. Itu yang disebut adalah makrosistem. Nah, misalnya anak-anak di daerah perang akan mengalami perkembangan yang berbeda daripada anak yang tumbuh di masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti itu ya teman-teman. Atau contoh lain, anak yang dilahirkan dari keluarga katakanlah kurang mampu akan harus bekerja keras setiap harinya melebihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berbagi 5 contoh soal dan jawaban kompetensi pedagogik untuk PPG dalam jabatan. Kalau rame, saya akan lanjut ke soal berikutnya. Oke sih.